Gimana tuh? Kamu mau buang sampah hari ini libur atau gimana kan? Libur kan ya, saya keluar dari situ. Banter nondok gak krungu sini. Hari ini saya libur. Hari ini kamu libur, Ya, terus? saya keluar dari pintu. Hmm. Nah, itu di depan itu ada 3 laki-laki kan, Miss. Nggak tahu kayak seperti bawa dokumen atau terus tiba-tiba dia itu kelihatan ID card-nya dengan saya. Saya tanya lewat pintu tentang hal itu, saya bilang gitu kan, saya kan biasa juga kurang, saya cuma bilang seperti itu. Nah saya kan masih balikan badan mau nutup pintu kan, itu pintu dipegang sama itu laki-laki, kan ada 3, itu dipegang sama laki-laki itu. Terus ya saya mau nutup itu kan nggak bisa kan, Miss, itu pintu dipegang sama. Jadi kamu nih buang sampah sambil mau nutup pintu. Iya. Jadi tapi tanganmu masih jagang di pintu. Iya. Oke, terus kamu melempar sampah. Saya belum lempar sampah, saya masih taruh di situ sama tutup pintu gitu loh, Miss. Masih mau taruh sampah itu di Oke, terus? gitu. Nah, itu kan belum sempat ketutup kan pintunya, Miss. Tapi saya masih pegang pintu. Nah, itu pintu dipegang sama laki-laki itu kan, Miss. Nah, terus majikan marah-marah telepon saya, kamu masukkan orang asing, intinya gitu kan. Saya kok nggak bermaksud, saya juga tahu, Miss, itu orang asing, tapi saya mau tutup itu pintu ditahan gitu. Tapi orang itu masuk rumah nggak ininya? Iya, masuk rumah, Miss. Loh, waduh. Terus, sebentar. Kamu mau nutup, tapi kan bisa dijegrek langsung toh, Dok. Kenapa kok sampai Itu ditahan, Miss. Pintunya ditahan, aku tuh mau nutup tapi pintunya ditahan gitu loh, Miss. Why? Mày trong sang công bây giờ聽玩佢另外一個電話，冇呢個電話。Oke, bye bye. Terus? Dia itu teman yang lain itu tiba-tiba masuk gitu loh, Miss. Kan rumahnya itu tangga ya, Miss, bukan itu tangga rumahnya. Nah, itu pria yang lainnya tuh tiba-tiba menyelonong masuk gitu. Nah, aku bisa apa, Miss? Gitu loh, Miss. Saya tuh juga nggak sempat ambil HP di tas karena saya juga berusaha untuk itu gimana caranya gitu loh, Miss. Terus jadi kan saya kan juga ikut naik kan, Miss, itu yang itu lakinya naik, saya kan jadi ikutan naik kan gitu loh. Oke, tapi bukan di rumahmu kan? Iya, terus kan saya bukan dicap kan pintu luar toh atau iya, pintu rumahmu? bawah rumah. Oke, rumahmu kan tangga toh. Tangga lantai 3 atas sendiri itu. Tapi kan pintumu tertutup. Tapi kan nggak dikunci sama majikan. Nah, saya tuh bilang sama majikan ada orang yang meneleng, saya bilang gitu kan, ada orang cari kamu kan, saya bilang gitu. Karena pintu rumah kan, ya saya bingung mau gimana, orang dia itu naik, saya kan juga ngikutin dia naik kan, Miss. Oke, terus? Nah, terus itu majikan orang itu suruh saya pergi gitu kan. Udah kamu pergi gitu kan. Ya udah aku pergi kan, Miss. Terus majikan telepon aku, dia marah-marah. Ya aku tahu aku salah, tapi saya kan juga berusaha mau nutupin pintu itu loh, Miss. Saya juga nggak sengaja kasih dia, saya bukannya sengaja kasih dia pintu, saya kan juga berusaha gimana nutupin pintu itu kan, Miss. Tapi yang temannya udah busuk masuk gitu kan. Nah, dia marah-marah, saya tahu saya salah gitu kan. Terus itu kenapa kamu kasih orang lain masuk gitu kan. Masih kan marah-marah, kamu nggak tahu itu orang jahat atau orang gimana kan, bilang gitu. Saya tadi nggak kasih, mau sampai ke hai Muna, saya bilang gitu. Karena intinya saya nggak bisa ngomong, cuma saya ya sedikit mengizinkan, saya juga minta maaf. Nah, terus saya kan dia juga masuk ke dalam rumah loh, Miss. Terus itu majikan marah-marah, makanya saya langsung gimana ya, saya langsung cari agent saya kan. Dia bilang gini, majikan telepon saya akan telepon agentmu mau kalau kamu ke kantor gitu kan. Saya telepon agent pas nggak di sini, agent lagi di itu, agent lagi di kos gede. Terus Ya itu dia nggak bisa, maksudnya nggak bisa. Ini nanti saya telepon lagi, dia bilang gitu kan. Agent saya kan ada 2 kan, ya. Yang di kos gede itu yang PT yang ada di Indo itu di kos gede. Nah, yang agent satunya itu nggak tahu di mana, cuma pas saya bertemu dengan majikan dia yang ngantar gitu. Tapi dianya bisa yang ngomong kan kantonis, dan saya nggak tahu dia bicara apa. Terus saya gabungkan dengan CC saudara majikan kan. Saudara majikan itu kan yang udah tahu sifat majikan gitu loh.
dari awal ke situ kan dia yang ngajarin saya, majikan suruh Cece itu ajarin saya masak gitu kan, suruh dia. Tapi suatu saat majikan nggak suka aku deket sama Cece itu, HP itu dipinjamkan sama dia, terus nomor Cece-nya itu diblokir di HP saya. Ya udah, saya nggak masalah, cuma saya kan masih butuh sharing sama Cece itu kan. Betul. Terus ya itu misalnya setiap saya diajak yang jaga rumah Cece itu, dia selalu tanya, tadi Cece ada bilang ngomong apa gitu. Nggak ada, dia cuma ngajarin aku masak gitu kan. Nah terus saya kan tadi saya juga gabungin telepon saya ke agent yang kantoni sama yang Cece itu. Dia bilang itu kan udah tak jelasin kan, Kak Cece-nya itu udah jelasin gini loh, dia itu ya pas kebetulan dia buka pintu terus ada laki-laki mau masuk gitu, Cece-nya bilang gitu. Nah udah dijelasin di agent itu, terus yang salah kan tetap saya, Miss. Iya itu dia udah kerja lama kok, nggak bisa kerja apa-apa, intinya jaga bayi nggak bisa kerja, kalau nggak disuruh nggak kerja, dia bilangnya gitu kan, Miss. Padahal saya itu di rumah ya itu, Miss, nggak dikasih kepercayaan apa salah gitu kan. Berapa lama kamu di situ? 11 bulan. 11 bulan, baru dari Indonesia. Oke, terus? Terus apa ya, nggak ada kelihatannya gitu loh, Miss. Selama ini saya itu kerja juga nggak pernah mainan HP, saya juga berusaha cari-cari pekerjaan di rumah, tapi kenapa kok apa yang saya katakan dan majikan katakan ke agent itu nggak sama, jadi agent juga bingung mau nilai yang mana gitu loh, Miss. Terus saya tadi telepon agent yang lagi di Indo hari ini, saya bilang, lihat terus majikanmu itu maunya gimana, dia mau notis kamu atau gimana, atau menginginkan kalau cuma dosa-dosa aja ya udah biarin aja gitu kan. Ya makanya itu, Miss, tolong bantu saya ngomong sama majikan yang sebenarnya seperti ini kan, saya cerita tadi seperti itu. Nah ya nanti saya telepon lagi, intinya agentnya yang di Indo itu masih sibuk banget, Miss, jadi saya juga bingung harus gimana, Miss. Kayaknya saya tuh pulang juga gimana gitu loh, Miss. Oke. Saya tahu saya salah, Miss, tapi gimana udah kejadian, jadi terus gimana gitu loh, Miss. Kamu buka pintu rumah ya? Iya. Oke. Ini karena apa itu Miss Yuni selalu bilang berhati-hati dalam bekerja ya? Apalagi orang yang tidak dikenal masuk di rumah majikan, itu pasti ada pertengkaran sekarang ini di rumah majikan. Paham nggak? Mungkin itu orang punya utang bank atau apa, karena tanpa seizin kita dia tidak bisa masuk ke rumah. Tapi kan masalahnya dia sudah masuk ke rumahmu. Dan karena kamu ya kan harusnya ngeliat-ngeliat, kalau sebelum keluar kan sebenarnya bisa lihat kan dari dicap ada orang nunggu di depan pintu atau enggak, itu bisa kelihatan saya. Iya bisa kelihatan, cuma biasanya kan juga orang biasa ada. Ngerti? Berarti kan ini adalah pelajaran buat kita semua. Kita harus curiga pada siapapun. Kalau di depan dicapmu ada orang, di depan pintu gerbangmu ada orang, lebih baik nggak usah dibukain pintu dulu. Kalau memang dia tahu matmanya, tahu passwordnya, dia akan masuk. Kalau nggak tahu berarti dia akan nunggu. Dan jangan sampai dia kamu buka pintu, dia masuk nyelonong. Dan ini kejadian di kamu. Oke. Sekarang Miss Yuni udah tahu nih apa yang terjadi, apa yang kamu mau. Iya kan gini kan, tadi aja bilang majikan tuh nggak akan notice kamu gitu kan, soalnya dari dulu, tapi dari awal sampai sekarang itu majikan sering doso kayak agent gitu loh, Miss. Kan di doso kan, nggak di interminate kan? Iya karena dia itu gimana ya, Miss, tapi kan mental terus yang diserang. Saya pernah curhat di sini kan, Miss, itu majikan nggak bisa kasih percaya sama majikan ada hancap itu kan, aku udah ceritain semuanya. Ngerti, tapi gini loh Dok, seperti yang saya katakan, majikan masih doso berarti nggak ada masalah. Tapi kalau majikan nggak ada masalah tapi interminate, itu baru masalah. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke kamu, kuat atau ora dilakoni? Nek nggak kuat ya pulang Indonesia, nek kuat ya dijalani. Kalau majikan cuma komplain-komplain, berarti kan dia cuma butuh perhatian, dia punya masalah pribadinya sendiri. Pertanyaan saya, kuat nggak kamu? Sebenarnya nggak kuat. Nggak kuat, berarti kamu nge-break? Ya saya cuma ada uang tabungan gaji saat ini. Iya, berarti kamu nge-break, mau pulang Indonesia? Terus selanjutnya saya mau kemana? Apa langsung saya dibelikan tiket saat itu juga? Loh ya nggak ngerti Dok. Kan majikanmu tuh majikan Miss Yuni nggak ngerti apa yang terjadi selanjutnya. Makanya Miss Yuni nanya nih, apa yang kamu mau dulu? Kamu nggak kuat kan kamu bilangnya? Berarti kan kamu pengen pulang toh? Ya saya sebenarnya juga masih ingin kerja, tapi gimana loh, dipertahankan.
sudah bertahan semampu saya sampai saat ini. Dari awal dia udah usaha terus, apa-apa nggak ada benarnya. Terus kok kamu tunduk yang 11 tahun aja dikomplain terus, apalagi yang kamu 11 bulan. Makanya Miss Yuni selalu bilang, kamu masih 11 bulan, yang 11 tahun aja dikomplain. Apa yang kamu harapkan dari Hongkong sini dengan gaji 9 juta? iya, bisa bekerja, bisa dikasih kepercayaan, itu aja. Enggak bisa, 11 tahun aja nggak dipercaya. Ya urus butuh waktu, nggak bisa kamu bilang kayak seperti itu. 11 tahun aja nggak dipercaya, bagaimana kamu mau challenge dengan dirimu yang 11 bulan? Lemahnya nyala nggak kuat pulang. Saya juga pernah kan tanya sama Singsang gitu loh. Saya di sini, apakah saya di sini nggak bisa kerja? Lihat-lihat yang kayak ngocoli dicopati yang ngamak. Saya bilang gitu kan, Miss. Mau sowe selalu bilang gitu. Terus kemarin saya juga pernah tanya, apakah kamu tidak senang saya di sini? Saya bilang gitu kan. Kenapa kamu nanya-nanya kayak gitu? Kalau orang tidak suka kan interminate kamu, selesai. Ya mungkin dia nggak mau terus karena dia. Kenapa? Gini loh, jangan terbiasa kepo. Dia nggak interminate kamu nggak kuat, kamu yang keluar. Bagi saya, jika kamu yang nggak kuat, kamu keluar. Nggak usah nanyain orang suka sama kamu apa enggak. Soalnya Ajita pernah ngomong ya itu harus kamu yang nanya sama majikanmu, harus kamu yang ngomong sama majikanmu gitu kan. Karena kamu bisa feeling mas sayang, makanya aku bilang kalau majikan nggak ada jawaban sekali, ya udah tinggalkan. Kamu nggak kuat. Karena majikan Hongkong satu, pembantu terlalu pintar nggak mau, pembantu goblok nggak mau. Saya nggak tahu orang Hongkong itu maunya apa. Iya. Makanya kan saya bilang, kamu nggak perlu menanyakan apakah dia suka sekamu atau enggak. Nyatanya dia masih mempertahankanmu, tapi selalu komplain. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu nggak kuat, pulang oh. Tapi kamu mengharapkan orang percaya sama kamu, nggak bisa sayang. Ya sebenarnya saya belum siap pulang sini. Kalau belum siap pulang berarti ya bertahan. Tapi nggak tahu kali ini kuat sampai kapan. Loh, kamu sendiri aja bilang nggak kuat sampai kapan, itu urusan hatimu, Dok. Kamu harus ngomong pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Loh, kamu sendiri aja ngomong nggak tahu kuat sampai kapan. Aku paling nggak suka orang nggak punya semangat. Ya sak kuat-kuatnya dilakoni. Iya nggak apa-apa. Tapi saya paling nggak suka orang nggak punya semangat. Kamu kaya, kamu nggak akan ingat saya. Bukan kamu yang semangat, kamu bilangnya sak kuat-kuatnya. Ya udah, sak kuatmu. Saya paling nggak suka orang nggak punya semangat hidup. Kamu harus ngalahkan majikan. Jadi Miss Yuni itu bukan orang karakter yang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, saya harus bisa. Dan saya juga nggak suka orang kepo. Hamale chung mencung yo, mencung ile kem timah. Nggak suka sama kamu terus gimana? Miss Yuni selalu tegas, iya atau enggak. Kalau kamu masih iya, bertahan. Kalau enggak, pergi yo. Nah ini kamu sendiri, bagaimana orang percaya sama kamu? Kamu tiba-tiba buka pintu, ada orang naik rumah. Kamu minta kepercayaan apa sama majikan? Iya, saya salah, Miss, dalam hal ini saya. Makanya, kan kayak orang salah, bukan ngaku salah, selesai kan? Butuh waktu kan untuk memaafkan. Kan nggak bisa saya nanya sendiri. Itu adalah hal yang sepele. Hal yang paling sepele. Orang masuk ke rumahmu tiba-tiba gara-gara kamu yang keluar pintu. Keluar, melihat pintu dicapnya ada orang, jangan keluar. Tapi sudah terjadi, Miss Yuni nggak menyalahkan kamu. Intinya sekarang sudah terjadi, yang sudah terjadi sudahlah. Sekarang pertanyaan saya ke depannya, kamu maunya apa? Mau ngebreak atau mau bertahan? Saya minta saran dari Miss Yuni. Nggak boleh, yang lakoni kamu maunya apa dulu? Iya, selagi masih bisa bertahan, saya akan bertahan, Miss. Ya saya semangat no. Ojo gaya kesalahan meneh. Jadi jangan bilang kamu buat kesalahan maaf moyong ya. Haji moyi kami onco. Saya paling benci anak-anak saya minta maaf sama saya. Saya lebih suka dia tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah salah minta maaf ya udah nggak apa-apa. Jangan diulangi. Ngerti? Dan selagi majikanmu cuma komplain nggak interminate berarti nggak ada masalah. Paham? Ada yang lain lagi? Hah? Ya itu Mas, aku bingung, Miss. Bingung apa lagi? Nanti kalau aku pulang dari sini terus
dia mau. Ya udah nggak usah mikir kan, ada kedua kemungkinan. Kamu dimarahin, dipecat, atau dimarahin ditinggal di situ, selesai kan? Kemungkinan kan itu aja toh. Halo. Halo, selamat siang, Miss. Selamat siang, kenapa sayang? Aku mau nanya, Miss. Sebentar ya, soalnya di depanku masih ada orang, ntar tak telepon lagi ya sayang ya. Oh ya, oke. Oke, bye-bye. Ya dua kan, apapun itu kan dua. Dimarahin dan disuruh pergi, dimarahin tapi nggak disuruh pergi. Ya udah itu aja. Apa yang kamu khawatirkan lagi? Apa yang kamu takutkan? Takut dimarahin. Terus kabur. Kamu dimarahin terus kabur. Soalnya itu mereka itu selalu bilang sama semua orang gitu loh Miss. Jadi kayak aku tuh dibilang sama semuanya gitu loh Miss. Gimana? Dia itu selalu bilang sama semua orang. Jadi aku tuh kayak seolah-olah dibiong sama mereka semua. Dibiong itu apa sih? Semuanya itu ngumpul terus nyalain saya semua. Simboya. Semua orang itu siapa? Rumah samping-sampingnya itu loh Miss. Rumah bawah. Dok, kamu ya harus paham loh. Kamu masukin orang ke rumah loh, Dok. Sebelumnya juga dia itu juga pernah gitu loh Miss. Ya udahlah, kamu terlalu mikir masa lalu terus loh. Kamu tadi khawatir dimarahin, sekarang ngomong tetangga ngelone kamu. Lah kamu ngurutin cangkeme wong ya gak usah urip, Dok. Sekarang masalahnya apa toh? Masalahnya kamu takut dimarahin karena masukin orang ke rumah kan? Ya udah, yang dipikir itu, ngapain mikirin tetangga? Sekarang pertanyaannya, kamu salah nggak? Salah. Terus mau ngaku benar? Enggak. Ya udah diem toh. Sudah salah, kamu maunya apa sekarang? Nggak mau dimarahin? Iya, nggak apa-apa dimarahin. Lah ya nggak apa-apa toh, diem toh. Iya. Kamu maunya apa? Lah nggak dimarahin, kamu maunya apa? Digendong, ditimang-timang? Kan juga enggak, kamu melakukan kesalahan. Iya. Ya resiko loh Dok disenenin Dok. Seandainya hari ini kamu lebih waspada, ada orang di depan pintu, kamu tetap duduk di tangga, diam saja, maka dia nggak akan masuk. Atau kamu naik dada ya, di depan rumah kok ada orang, tuh aku nggak berani keluar. Selesai kan urusannya. Aku nggak jadi libur, dada aku di kamar aja tidur. Kamu nggak mungkin dimarahi kan? Iya, saya salah Miss. Nah ya, terus salah nggak mau dimarahin? Iya, nggak apa-apa dimarahin. Nah ya, kan saya bilang sama dimarahin, tapi yang satu dimarahin langsung dipecat, yang satunya dimarahin tapi nggak disuruh keluar. Benar nggak saya ngomong kayak gitu? Terus apa lagi yang kamu khawatirkan? Udah selesai kan berarti masalahnya? Selesai kan? Ada yang lain lagi? Wes, hari ini libur mau kemana kamu? Nggak kemana-mana. Ya udah tidur di sana wes, di sebelah sana. Iya, makasih.